Salam saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita akan lihat firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan bicara tentang mengatasi kekhawatiran hidup. Mengatasi kekhawatiran hidup. Mari kita baca sebagai ayat kita dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya bacakan dari ayat yang ke-32, surah 31 sampai dengan ayat yang 34, ayat 31, 34, demikian saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami hari ini, untuk kami berjumpa dengan kebenaran Tuhan. Ajar kami memahami setiap firman-Mu, supaya kami mengerti dan kami tidak khawatir dalam hidup kami, tapi kami terus percaya akan Tuhan yang menjamin hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan hari ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dalam Tuhan, kalau saya tanya apakah kita pernah khawatir, tentunya kita semua pernah khawatir. Apakah hari ini saudara khawatir? Saya tidak tahu apakah saudara masih khawatir sampai hari ini. Tetapi mari kita akan lihat firman Tuhan hari ini. Saudaraku, mengapa kita khawatir dan mengapa kita tidak boleh khawatir, dan apa sebabnya kekhawatiran itu terjadi dalam hidup kita. Nah saudaraku yang Tuhan, kata khawatir itu artinya juga sama dengan takut. Kita khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi dalam hidup kita. Khawatir itu sebenarnya kita takut akan sesuatu yang belum terjadi, dan bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Tapi kita takut, kita khawatir. Nah saudaraku, hal ini tentunya saudaraku sangat tidak bagus dalam hidup iman kita. Karena tentang kekhawatiran itu ternyata bahwa ketika kita khawatir, kita sedang meragukan kuasa Tuhan. Ketika kita khawatir, maka kepercayaan kita, iman kita menjadi turun. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kekhawatiran itu akan hilang dalam hidup kita. Saudara Tuhan, itu sebabnya mari kita belajar firman Tuhan hari ini, supaya kita tidak memiliki kekhawatiran lagi, tetapi terus percaya kepada Tuhan. Nah saudara, saya katakan percuma kita menyimpan kekhawatiran dalam hidup kita. Karena ayat yang kita baca tadi, kalau saudara baca dalam ayat yang ke-27, disana katakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya. Saudaraku, kita tidak menambah umur panjang dengan kekhawatiran itu. Tetapi kalau saudara perhatikan, justru banyak orang mati karena kekhawatiran, orang mati karena ketakutan. Itu sampai saudaraku, apa gunanya kita menyimpan kekhawatiran? Apa gunanya kita khawatir tentang hidup kita? Tidak ada faedahnya. Dan firman Tuhan katakan tidak bisa menambah sehasta saja saudaraku dalam jalan hidup kita. Sehasta itu kira-kira 45 cm saudaraku. Kita menambah umur kita 45 cm aja tidak bisa dengan kekhawatiran. Justru itu akan mengurangi hidup kita. Itu saudaraku, percuma kita menyimpan kekhawatiran dalam hidup kita. Nah yang kedua saudaraku, bahwa kekhawatiran itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Kalau kita khawatir, kita takut, saudaraku, itu artinya kita sedang melanggar firman Tuhan. Kenapa saudaraku? Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-25, ayat 31, ayat 34, Tuhan selalu mengatakan demikian, janganlah khawatir. Ya, dalam ayat 25 Tuhan katakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Saudaraku, kemudian ayat yang ke-31 di sana dikatakan, ayat 31, janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan. Ayat ke-34 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir. Saudaraku, 4 kali Tuhan katakan dalam ayat dan perikop yang kita baca tentang janganlah kamu khawatir. Saudaraku, artinya ketika kita khawatir dalam hidup kita khawatir menyimpan kekhawatiran dalam hati kita, artinya saudaraku, kita sedang melanggar firman Tuhan. Dan saudara tahu,
Saudaraku, firman Tuhan itu nilainya sama dengan jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri. Demikian juga nilainya sama ketika Tuhan mengatakan jangan khawatir. Artinya saudaraku, ketika kita sedang khawatir, kita sedang melanggar firman Tuhan. Kekhawatiran itu melanggar firman Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan jangan khawatir. Nah saudaraku, apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Sesuai dengan ayat yang kita baca, saudaraku, kita harus percaya akan pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, kenapa saudaraku? Karena yang kita khawatirkan itu sesungguhnya bukan tentang hal kerajaan sorga, tetapi yang sering kita khawatirkan dalam hidup kita adalah tentang kebutuhan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengatakan apa yang kau makan, apa yang engkau pakai, itu yang dikhawatirkan. Saudaraku, dan Tuhan berikan gambaran yang sangat jelas bagaimana Tuhan memelihara kita orang yang percaya. Tuhan katakan, lihatlah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dipelihara oleh Bapa kita yang di surga. Bahkan Tuhan katakan, lihatlah bunga di ladang, dihiasi oleh Tuhan sedemikian rupa. Saudaraku, bahkan Salomo dibandingkan dengan Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak memakai pakaian seindah bunga-bunga itu. Saudaraku Tuhan, kalau demikian yang dinyatakan Allah bagi orang-orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, saudaraku, mengapa kita harus simpan kekhawatiran itu dalam hidup kita? Masa depan kita adalah tangan Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Percaya saudaraku bahwa hidup kita lebih berharga dari burung-burung. Hidup kita lebih berharga dari bunga di padang, lebih berharga dari rumput-rumput itu. Karena kita orang-orang percaya, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Karena itu percayalah akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita dalam kebutuhan kita, maka Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika kita dalam sakit penyakit, maka Dia adalah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ketika kita perlu damai sejahtera, maka Dia adalah Jehovah Shalom, Dia Allah sumber damai sejahtera kita. Saudaraku yang Tuhan, itu saudaraku, mari kita yakin akan pemeliharaan Tuhan. Jangan simpan kekhawatiran dalam hidup kita. Bahkan ayat mengatakan, mari kita prioritas kepada Tuhan hari ini. Kalau sudah baca dalam ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bangsa-bangsa mencari kebutuhan-kebutuhan tentang makan, minum, dan pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi kita orang percaya, mari cari dahulu kerajaan Allah. Temukan kerajaan Allah, temukan Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan yang memelihara hidup kita. Saudaraku, mari kita lepaskan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Saudaraku, Mazmur pasal yang 55, pasal 55, saudaraku, ayat yang ke-23 di sana dikatakan demikian. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, ketika kekhawatiran itu muncul dalam hidup kita, maka firman Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia yang memelihara hidup kita. Saudaraku, kekhawatiran itu sekali lagi bukan berbicara tentang hal kerajaan sorga, masa depan kita di dalam kerajaan surga. Tidak, kekhawatiran itu hanya tentang hal-hal yang ada dalam dunia ini. Makan, minum, pakai, saudaraku, kebutuhan-kebutuhan kita secara jasmani. Karena itu firman Tuhan katakan, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup memelihara hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan ketika menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Nah, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-7, di sana juga dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudaraku, kalau saudara punya barang dan serahkan pada seseorang, maka saudaraku, kita sudah tidak pegang barang itu lagi. Maka orang itu yang pegang barang yang kita serahkan. Demikian juga firman Tuhan katakan, serahkan khawatirmu hari ini, dan biarlah Tuhan yang pegang kekhawatiranmu tentang masa depanmu, tentang kebutuhanmu, tentang anak-anakmu, tentang apapun yang kau khawatirkan tentang hidupmu hari ini. Serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang pegang hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita, karena tidak akan dibiarnya goyah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, serahkan Tuhan. Itu sebabnya mari kita buang segala kekhawatiran kita, serahkan kepada Tuhan. Untuk apa kita khawatir?
Ya, untuk apa kita takut? Karena kita punya Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah. Firman-Mu hari ini menguatkan kami supaya kami tidak khawatir dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Ajar kami untuk fokus mencari Tuhan, mencari firman-Mu, mencari kebenaran Tuhan, supaya kami menemukan jawaban-jawaban dalam setiap hidup kami. Karena ternyata Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, hidup kami lebih berharga dari burung-burung di udara. Hidup kami lebih berharga dari bunga-bunga di padang yang begitu indah. Karena Tuhan yang menghiasi hidup kami, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tambahkan iman kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Seberapapun banyak kebutuhan kami, seberapa parah pun penyakit kami, seberapapun apa yang kami perlukan dalam hidup kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memelihara dan menyediakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus meteraikan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang sudah beribadah kepada Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, dalam keluarga-keluarga mereka Tuhan memberkati, supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mereka menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas hari ini, di mana mereka berada, Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapak, mari angkat tangan kita pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima berkat Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam menyertai kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam staf pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian, hormat, syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua berkati katakan amin. Salam, selamat pagi dan selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.